Bayu lagi nyari angin di pinggir dermaga sambil ngehalu. Dia pengen banget beli kapal mewah supaya bisa jalan-jalan keliling dunia. Tiba-tiba dia ngelihat perahu besar dengan sejumlah penumpang. Saat menoleh ke kapal lagi, dia malah nggak ngelihat satu orang. Kenapa bisa gitu ya? Padahal perahunya nggak karam. Yang dia lihat sejumlah penumpang, jadi bukan cuma satu orang. Kapten Samsul ngajak Bayu ke pesta mereka. Bayu seneng banget dan langsung naik ke dek. Sambil nunjuk ke ketiga cewek di dek, Kapten Samsul ngasih tahu Bayu, "Kenalin, ini istri saya, Gita." Tapi istri asli Kapten Samsul cewek yang mana ya? Cewek ini pakai baju yang samaan kayak bajunya Kapten. Tapi nggak serta-merta kalau dia istri pria itu kan. Cincin kawin cewek ini kelihatan unik dan sama persis kayak punyanya Samsul. Tapi cewek yang nggak pakai cincin ini punya tato bentuk hati di lengannya lengkap dengan nama Samsul. Kalau kamu amati baik-baik, bentuk tatonya samaan kayak tato di lengan Samsul. Wih, sweet. Gita mendekati mereka dan ngajuin pertanyaan sulit kepada Bayu. Momen apa sih yang gak akan pernah terjadi saat sarapan? Apa kamu bisa nebak jawabannya? Makan siang dan makan malam dong. Setelah mereka mengajaknya ke ruang makan, Bayu ngelihat dua barista di dekat meja mereka masing-masing. Keduanya sekilas kelihatan sama, tapi ternyata di situ ada 3 perbedaan. Apa kamu udah nemu semuanya? Di sini loh. Bayu kemudian nanyain tentang keluarga Gita, tapi jawaban Gita malah begini. Kakak cowokku sebanyak kakak cewekku, tapi masing-masing kakak cowokku cuma punya setengah saudara cowok dari saudara ceweknya. Mereka berapa bersaudara sih? Apa kamu bisa nebak? Mereka 7 bersaudara, jadi kita punya 3 saudara cewek dan 3 saudara cowok. Salah satu barista bikin kopi nikmat untuk Bayu, Gita, dan Samsul. Tapi Gita meninggalkan mejanya untuk cuci tangan dulu. Saat dia balik lagi, cangkir kopinya udah hilang. Siapa yang nyuri kopi Gita? Pasti cowok ini. Masa di pinggiran cangkirnya ada noda lipstiknya? Setelah makan malam, Bayu masuk ke toilet dan ngeliat dinding akuarium di sisi lorong. Tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan untuk membukanya, dia perlu password. Gimana cara Bayu keluar dari situ? Di pintunya ada gambar ikan kuning tuh. Jadi dia perlu ngitung jumlah ikan kuning yang ada di akuarium. Kemudian ngetik angkanya. Semuanya ada 13. Saat membuka pintu toilet, Bayu tahu-tahu sudah berada di ruangan misterius dengan 4 pintu. Di situ juga ada TV dan jendela kecil. Jendela itu berada di dekat pintu. Tapi ukurannya terlalu kecil, jadi dia nggak bisa kabur lewat situ. Tiba-tiba TV-nya nyala dan langsung infoin kalau Bayu cuma punya 1 kesempatan untuk bisa hidup. Dia harus milih pintu yang tepat. Cuma 1 pintu yang bisa mengarahkannya keluar dari situ karena ketiga pintu lainnya palsu. Gimana cara Bayu nyari tahu pintu yang asli? Dia perlu ngebuka jendela biar udaranya mengalir di bawah pintu yang tepat. Bayu kembali ke ruang makan, si pelayan udah nyiapin 2 nampan berisi sushi lezat. Apa kamu bisa nemu perbedaannya? Ketemu. Setelah makan malam, Bayu mengalami pusing-pusing dan jatuh pingsan. Lalu dia terbangun di kastil angker. Suara Samsul tiba-tiba terdengar dari pengeras suara. Kalau kamu bisa mecahin semua teka-tekiku, kamu akan berhak mendapat hadiah senilai 100 juta rupiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan dikurung di sini selamanya. Jadi kamu harus ngebuka pintunya dulu.
Bayu mengamati pintu itu selama beberapa saat dan ternyata dia perlu password. Dan akhirnya dia berhasil menebak passwordnya tanpa berlama-lama. Apa kamu juga tahu? Jawabannya adalah 4784. Kamu lihat gambar bunga yang ada di dinding itu kan? Kamu perlu ngitungin masing-masing kelopaknya. Bayu sudah berada di lorong gelap yang panjang, suara itu kemudian muncul lagi. Dengerin baik-baik teka-teki ini. Aku nggak bisa dilihat, diraba, didengar, dan dicium. Tapi aku bisa ngumpet di balik gumpalan awan dan di bawah bukit. Sedalam-dalamnya lubang tetap bisa aku gapai. Dan kehadiranku beriringan dengan kondisi lain. Apakah aku? Jawabannya adalah kegelapan. Setelah Bayu nebak jawabannya, lampu di lorong itu langsung menyala. Di hadapannya sudah ada 4 pintu. Hawa dingin langsung menyelimuti pintu pertama. Kalau dia masuk ke situ, tubuhnya akan langsung berubah jadi balok es. Di balik pintu kedua ada vampir kejam. Ruangan di balik pintu ketiga berisi gas beracun yang akan membuatnya sesak nafas. Dan di balik pintu keempat ada tangki air berisi hiu lapar. Pintu mana yang harus Bayu pilih? Dia harus nunggu sampai pagi hari kemudian masuk ke pintu kedua. Vampir benci banget sama matahari. Jadi Bayu akan tetap aman kalau lewat situ. Di ruangan berikutnya Bayu ngeliat dinding yang dipenuhi pola ini. Apa kamu bisa bantu dia nyariin gambar yang paling beda? Kalau tebakannya benar, dia akan lanjut ke level berikutnya. Wah, ada di sini. Setelah masuk ke ruangan berikutnya, Bayu malah jatuh ke kolam sedalam 6 meter. Kolam itu kosong, tapi dalam waktu 5 menit, airnya akan membanjiri kolam. Bayu langsung ketakutan karena dia nggak jago renang. Di dasar kolam, dia ngeliat tali sepanjang 2 meter. Di dekatnya juga ada tong kayu berdiameter 1,2 meter dan berangkas logam setinggi 1 meter. Tinggi Bayu sekitar 175 cm. Apa kamu bisa membantunya keluar dari kolam itu? Dia perlu pegangan pada tong kayu saat airnya mulai naik. Dengan begitu, tubuhnya akan ikut mengapung menuju ke permukaan. Bayu berhasil keluar dari kolam dan masuk ke ruangan berikutnya. Di situ dia ngelihat gambar ini dan ternyata ada tombol yang tersembunyi. Apa kamu bisa nebak yang mana? Wah, ada di sini. Bayu sudah ada di taman yang indah, tapi dia harus bisa keluar dari situ. Apa kamu bisa mecahin teka-tekinya? Dia harus lewat jalan kelima supaya terhindar dari rintangan. Pintu berikutnya dipasangi kunci kombinasi 5 digit. Bayu mulai nyari petunjuknya. Lalu dia nemu secari kertas bertuliskan angka 81169. Dan ternyata kodenya salah. Bayu pun mulai panik, tapi kemudian tahu penyebabnya. Apa kamu juga tahu? Kertasnya kebalik tuh. Seharusnya dia pakai kode 69118. Di ruangan berikutnya Bayu ngeliat 4 cewek, jadi dia perlu milih pemandu yang paling bisa diandalkan. Apa kamu bisa nebak orangnya? Cewek pertama nggak punya bayangan, berarti dia vampir. Cewek ketiga punya bekas gigitan vampir di lehernya, jadi dia akan segera berubah menjadi vampir. Lalu, rambut cewek keempat dihinggapi ular. Jadi yang paling aman adalah cewek yang kedua.
Cewek itu mengantar Bayu ke ruang makan dan di atas meja dia ngeliat 4 botol ramuan. Bayu langsung ngambil salah satu botol dan ternyata tebakannya benar. Dengan begini dia bisa ngelanjutin perjalanannya lagi. Ramuan pertama bisa bikin dia nggak kelihatan, ramuan kedua bisa memberinya kekuatan besar, ramuan ketiga akan mengurangi tingginya menjadi seukuran tikus, dan ramuan keempat akan bikin dia setinggi gedung pencakar langit. Efek masing-masing ramuan cuma bertahan selama 3 menit. Botol mana yang sebaiknya Bayu pilih untuk kabur? Botol ketiga. Di sudut ruangan ada pintu kecil. Dengan minum ramuan itu, tubuhnya akan mengecil hingga dia bisa masuk ke situ sebelum kembali ke ukuran semula. Bayu memasuki terowongan bawah tanah panjang. Pengeras suara itu ngasih tahu kalau dia cuma punya waktu 1 menit untuk nentuin jalan yang tepat. Tanah di situ perlahan mulai longsor, jadi Bayu harus segera nentuin pilihan. Terowongan pertama tertutup oleh kobaran api. Terowongan kedua ditumbuhi kaktus besar. Dia nggak akan bisa lewat di situ dengan merangkak karena tubuhnya pasti akan ketusuk duri. Dan di terowongan ketiga ada tikus berbisa yang menghadang. Jadi dia harus milih terowongan mana nih? Terowongan pertama, Bayu bisa pakai pasir ini untuk bikin apinya mati. Di ruangan berikutnya, Bayu ngeliat wallpaper ini. Kali ini, dia perlu nyari spot yang diberi tombol rahasia. Polanya juga agak beda. Udah ketemu belum? Selalu waspada ya. Kalau Bayu salah mencet gambarnya, dia akan dikurung di kastil ini selamanya. Oh, yang ini. Polanya lain lagi nih. Apa kamu bisa ngebantu Bayu untuk nyari gambar yang paling beda? Yang ini kelihatan mencolok kan? Gimana dengan pola ini? Bener, gambar ini kelihatan beda. Apa kamu bisa nebak soal ini? Cowok ini kelihatan paling mencolok, bener kan? Kalau pola ini gimana? Apa kamu bisa nemu detail uniknya? Jelas inilah. Untuk membuka pintu berikutnya, Bayu harus memakai kode yang terdiri dari 6 huruf. Setelah nyoba ngetik hurufnya, dia masih gagal tuh. Apa kamu bisa ngebantu Bayu? Jawabannya, family. Bayu berada di jalan masuk labirin rumit, bantuin dia untuk ngelewatin rutenya dong. Lewat sini aja. Bayu masuk lagi ke ruangan lain. Kali ini dia perlu nebak gambar kepala yang sesuai. Apa kamu bisa bantu? Jawabannya adalah kepala kedua. Duh, gambar mana nih yang paling cocok? Pasti kepala yang keempat. Gimana dengan potret ini? Apa kamu bisa menebaknya? Yang asli, gambar keempat. Bayu udah cukup lama ninggalin rumahnya. Selama dia pergi, seseorang telah nyuri laptopnya yang berisi naskah yang dia kerjakan selama 5 tahun. Polisi langsung menetapkan 3 tersangka. Bambang bilang, Bayu itu kan teman saya, Pak. Ngapain juga saya nyuri laptopnya? Saya nggak jahat kok. Lagian saya kan seharian bareng pacar saya. Joshua bilang, saya malah baru tahu tuh kalau Bayu beli laptop. Seharian saya cuma rebahan di rumah nih, Pak. Rosa mengatakan, sepanjang weekend saya nginep di rumah orang tua saya.
percaya, Pak. Ini malah baru aja balik. Siapa yang berbohong? Rosa, katanya dia baru pulang. Tapi kok nyala api di perapiannya udah segede ini?